Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar cara menemukan gagasan utama pada sebuah paragraf bersama Ibu Rosanti Hasanah dari SDN Kedung Halang 3, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ya. Apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Gagasan utama adalah ide dasar atau inti pembahasan yang tertulis dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok, pikiran utama, ide pokok atau ide utama. Gagasan utama menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf, gagasan utama bisa ditemukan pada kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Jenis-jenis gagasan utama. Pertama, gagasan deduktif. Gagasan deduktif ialah sebuah paragraf yang diawali oleh keadaan umum, lalu diikuti keadaan-keadaan khusus. Paragraf yang mengandung gagasan deduktif memiliki kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Yang kedua, gagasan induktif. Gagasan induktif adalah paragraf yang diawali keadaan khusus dan diikuti oleh pernyataan-pernyataan umum, pernyataan keadaan umum. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf yang didahului dengan kalimat penjelas di awal. Nah, yang ketiga yaitu gagasan campuran. Gagasan campuran merupakan gabungan dari gagasan deduktif dan induktif. Kalimat utama pada paragraf ini terletak di awal dan akhir. Keduanya menyiratkan hal yang sama meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan gagasan utama? Ada 3 tips cara mencari atau menemukan gagasan utama. Yang pertama, dengan mengidentifikasi kalimat utama. Cara pertama untuk menemukan gagasan utama yaitu dengan mengidentifikasi kalimat utamanya. Untuk mengidentifikasi kalimat utamanya, sebaiknya dipahami dulu pengertian kalimat utama dan ciri kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi ide dasar atau ide pokok pada tulisan paragraf. Bedakan juga antara kalimat penjelas dengan kalimat utama. Dengan begitu, kalimat utama akan lebih mudah ditemukan. Nah, tips yang kedua adalah dengan membaca dengan seksama. Cara ini bisa dibilang sederhana, hanya dibutuhkan konsentrasi untuk melakukannya. Dengan cara ini akan lebih mudah menemukan yang disebut ide pokok atau gagasan utama. Tips yang ketiga nih, dengan menyimpulkan sebuah paragraf. Gagasan utama dapat menentukan kesimpulan dari sebuah paragraf. Oleh karena itu, dengan membaca sebuah paragraf dan kemudian menyimpulkannya, maka gagasan utama akan ditemukan. Sekarang kita coba ya. Nah, ini ada sebuah paragraf. Ada cerita yang terdiri dari 2 paragraf. Ini paragraf pertamanya. Mari kita baca sama-sama. Judulnya mengenal jenis reklame. Jenis reklame ditinjau dari tujuannya terdiri dari reklame komersial dan non-komersial. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya, kalimat pertama tadi diulangi, reklame ditinjau dari tujuannya terdiri dari reklame komersial dan non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Reklame komersial adalah reklame yang bertujuan untuk memberikan penjelasan, pemberitahuan, penerangan, himbauan, atau ajakan kepada masyarakat. Reklame komersial memiliki tujuan ekonomis untuk meningkatkan keuntungan.
Reklame komersial banyak dilakukan oleh perusahaan niaga, produsen alat atau barang kebutuhan manusia. Reklame non-komersial banyak dilakukan oleh instansi, misalnya himbauan tertib lalu lintas dan kesehatan. Ya, setelah membaca paragraf ini dari awal hingga akhir, apakah sudah terlihat kalimat utamanya? Ini diawali oleh keadaan umum, kemudian dilanjutkan dengan khusus, atau khusus dilanjutkan dengan umum? Iya, betul. Ya, kalau begitu, bagaimana? Apa kalimat utama dari paragraf ini? Apa gagasan utamanya? Ya, kalimat utama dari paragraf di atas adalah reklame ditinjau dari tujuannya terdiri dari reklame komersial dan non-komersial. Nah, reklame komersial dan non-komersial dijelaskan di kalimat kedua, kemudian kalimat ketiga sampai kalimat kelima dijelaskan apa itu reklame komersial, kemudian apa itu reklame non-komersial, apa tujuannya, ya. Nah, gagasan utama dari paragraf tersebut setelah ditemukan kalimat utama, ditemukan pula sekarang gagasan utama ada di dalam kalimat utama, yaitu reklame ditinjau dari tujuannya. Sudah pahamkah? Baik, kita lanjutkan. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba satu paragraf lagi. Mari kita baca. Silakan. Reklame ditinjau dari jenisnya atau medianya terdiri dari reklame audio, visual, serta audiovisual. Media audio adalah media yang menggunakan suara, bunyi, atau suatu tanda sebagai alat penyampaian informasi yang dapat dinikmati melalui indera pendengaran, seperti radio dan pengeras suara. Media visual adalah media yang menggunakan gambar dan tulisan sebagai media untuk menyampaikan informasi yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan, diantaranya poster, stiker, spanduk, dan baliho. Media audiovisual adalah media yang menggunakan suara dan gambar sebagai media untuk menyampaikan informasi yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan dan pendengaran seperti televisi, bioskop, serta iklan video di internet. Nah, kira-kira setelah membaca paragraf kedua ini, bisakah kalian memprediksi di mana kalimat utamanya, apa kalimat utamanya, dan apa gagasan utamanya? Iya, betul sekali. Jadi, kalimat utama dari paragraf ini adalah reklame ditinjau dari jenisnya atau medianya terdiri dari reklame audio, visual, serta audiovisual. Sedangkan gagasan utamanya adalah reklame ditinjau dari jenisnya atau medianya. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Sering-seringlah berlatih sehingga kalian akan dengan mudah mencari kalimat utama dan gagasan utama dari sebuah paragraf. Tadi ada 3 tipsnya. Ya, baik. Semoga kalian lebih paham setelah mendapatkan penjelasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Salam sehat, selalu semangat belajarnya.